Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar adalah pertempuran pertama sekaligus yang paling bersejarah dalam agama Islam. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau sekitar tahun 624 Masehi. Lokasinya berada di sebuah daerah bernama Badar yang berada di sekitar 130 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Pemimpin perang Badar di pihak Muslim tentu saja adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu pihak Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, salah satu tokoh yang paling keras menentang dakwah Islam kala itu. Menariknya, meski jumlah pasukan Rasulullah pada saat perang Badar berjumlah hanya sekitar 313 orang, tapi pihak Quraisy menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar, hingga mencapai angka lebih dari 1.000 orang. Rasio kekuatan ini memang tidak seimbang, tapi justru disitulah letak keajaiban dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membuat perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Kalau kita ingin memahami kenapa pertempuran itu begitu penting, kita harus melihat sebab terjadinya perang Badar. Ada beberapa faktor yang membuat umat Islam harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah pengusiran umat Islam dari kota Mekah. Sejak awal dakwah Islam, kaum muslimin mengalami penindasan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Mereka dipukuli, disiksa, bahkan dirampas harta bendanya. Mereka bahkan diusir dari kampung halaman mereka sendiri. Hal inilah yang membuat Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama para sahabat. Adapun yang ketiga adalah penindasan yang tidak berhenti. Meski sudah pindah ke Madinah, kaum muslimin tetap tidak bisa hidup tenang. Kaum kafir Quraisy tetap mencari cara untuk melemahkan Islam. Mereka menyerang pedagang muslim, merampas barang, dan memperlakukan umat Islam dengan kejam. Dengan kata lain, perang Badar terjadi karena penindasan itu tidak juga berhenti. Adapun yang ketiga adalah teguran bagi kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah menyadari bahwa Quraisy tidak akan berhenti menyakiti umat Islam. Maka ketika ada kafilah dagang kafir Quraisy yang kembali dari Syam menuju kota Mekah, beliau memutuskan untuk menghadang. Hal ini menjadi strategi penting sekaligus peringatan bagi kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam tidak bisa terus diperlakukan semena-mena. Meski jumlahnya sedikit, kaum muslimin bertempur dengan penuh keyakinan. Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Kaum Quraisy mengalami kekalahan yang besar. Sekitar ada 70 pasukan kafir Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan. Sementara dari kaum muslim hanya ada 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Abu Jahal, pemimpin kafir Quraisy, juga tewas dalam perang ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meski perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, umat Islam tetap kuat berjuang dan meraih kemenangan yang luar biasa. Adapun hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Badar, yang pertama adalah bulan puasa bukan alasan untuk bermalas-malas. Sebagaimana dijelaskan di atas, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Artinya saat itu kondisi umat muslim sedang dalam keadaan berpuasa. Tetapi hal itu tidak menyurutkan spirit mereka untuk berperang menegakkan agama Allah. Bahkan saat jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding kubu kaum musyrik. Adapun hikmah yang kedua yang bisa kita petik adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang Rasul dan pasti dikabulkan semua doanya, tidak kemudian menjadikan beliau bersikap santai. Beliau tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberi kemenangan atas kaum kafir Quraisy. Demikian sejarah singkat terjadinya perang Badar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa perang Badar yang terjadi bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Adapun kuis pada kesempatan kali ini adalah tanggal berapa dan di mana perang Badar terjadi. Ya, sekali lagi kapan atau tanggal berapa dan di mana perang Badar itu terjadi. Demikian sedikit ulasan mengenai perang Badar di bulan Ramadan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.